Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ajiza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang nilai dan norma warga negara Indonesia mengenai tata tertib lalu lintas. Materi ini penting karena pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi dan berdampak pada keselamatan banyak orang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Rumusan masalah yang pertama, apa itu nilai dan norma? Yang kedua, bagaimana penerapan hukum lalu lintas? Dan yang ketiga, mengapa surat kendaraan itu penting? Dan yang keempat, contoh nyata pelanggaran. Yang pertama adalah nilai. Nilai adalah prinsip atau pandangan yang dianggap baik dan penting dalam berkendara di jalan. Nilai menjadi dasar seseorang untuk bersikap tertib. Contoh, nilai dalam lalu lintas, keselamatan, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap pengguna jalan lain. Yang kedua, norma tata tertib lalu lintas. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku pengguna jalan agar tercipta ketertiban dan keselamatan. Norma ini biasanya bersifat mengikat dan ada sanksinya jika dilanggar. Latar belakang, nilai dan norma memiliki peran penting dalam mengatur perilaku warga negara dalam berlalu lintas. Nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai menjadi dasar dalam menciptakan ketertiban di jalan raya. Sementara norma lalu lintas berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Penerapan hukum dalam lalu lintas. Yang pertama, melalui peraturan resmi. Di Indonesia, aturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua pengguna jalan. Dan yang kedua, ada penegakan hukum oleh aparat. Dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya polisi lalu lintas. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan dan sosialisasi. Pemerintah dan polisi memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi seperti sistem tilang elektronik atau ETLE, CCTV, dan lampu lalu lintas otomatis untuk memantau pelanggaran. Mengapa surat kendaraan itu penting? Yang pertama, menghindari tilang atau sanksi hukum. Yang kedua, membuktikan kendaraan bukan hasil ilegal atau curian. Dan yang ketiga, mempermudah urusan administrasi, jual beli, pajak, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menjamin keamanan dan ketertiban di jalan. Pentingnya nilai dan norma dalam lalu lintas. Yang pertama, membentuk sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua, menjadi pedoman perilaku saat berkendara. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Yang kelima, mengurangi pelanggaran dan kecelakaan. Dan yang terakhir ada menumbuhkan sikap saling menghargai antar pengguna jalan. Saya memberikan 3 contoh pelanggaran, bisa dilihat dari sebelah kanan atas saya. Yang pertama ada tidak memakai helm. Pengendara motor tidak menggunakan helm standar pada hal yang penting untuk keselamatan kepala. Yang kedua ada menerobos lampu merah. Pengendara tetap jalan saat lampu merah menyala, padahal ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan. Dan yang terakhir ada melawan arus. Mengambil jalan pintas dengan melawan arah kendaraan lain sering terjadi di jalan sempit atau macet. Lalu ada 5 dampak pelanggaran. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan kemacetan. Keempat, kerugian materi, kendaraan rusak, biaya pengobatan. Yang terakhir ada mendapat sanksi hukum, tilang, atau denda. Saya akan memberikan sedikit kritik mengenai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sudah dianggap hal biasa, bukan kesalahan serius. Padahal aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas. Tapi penegakannya belum konsisten dan kesadaran masyarakat masih rendah. Akibatnya, pelanggaran terus menjadi dan membahayakan keselamatan. Dan menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh semua orang. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi sejak dini,
tentang pentingnya keselamatan berkendara baik di sekolah maupun melalui kampanye publik. Tujuannya agar taat aturan jadi kebiasaan bukan karena takut ditilang. Yang kedua ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Penerapan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Sanksi yang jelas dan konsisten akan menimbulkan efek jerah. Dan yang ketiga ada pemanfaatan teknologi atau e-tilang. Penggunaan tilang elektronik membantu mengurangi kecurangan dan meningkatkan ketertiban karena pelanggaran terekam otomatis. Dan yang keempat ada perbaikan infrastruktur jalan. Rambu yang jelas, lampu lalu lintas yang berfungsi baik, serta jalan yang layak akan membantu pengendara lebih mudah mematuhi aturan. Yang kelima ada keteladanan dari aparat dan masyarakat. Petugas dan tokoh masyarakat harus memberi contoh disiplin. Jika yang ditiru sudah benar, masyarakat akan ikut tertib. Dan yang terakhir ada pembiasaan budaya tertib lalu lintas. Lingkungan yang disiplin akan membentuk kebiasaan yang baik, mulai dari hal sederhana seperti memakai helm, sabuk pengaman, dan tidak melanggar lampu merah. Kesimpulannya adalah nilai dan norma merupakan pedoman penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam berlalu lintas. Norma hukum lalu lintas dibuat untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban di jalan raya. Kepatuhan terhadap aturan seperti menaati rambu dan melengkapi surat kendaraan mencerminkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, kesadaran dalam menerapkan nilai dan norma sangat diperlukan agar pelanggaran dapat diminimalkan dan keselamatan bersama dapat terwujud. Jangan hanya dipahami, tapi juga diterapkan. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman dan tertib. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.